Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Alhamdulillah anak-anakku semuanya. Pada hari ini Allah mempertemukan kita walaupun dalam kondisi yang seperti ini, dengan pertemuan yang seperti ini pula. Mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kita untuk belajar. Mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kita seperti kita berada saat di dalam kelas. Anak-anakku kelas 6, putri semuanya. Insya Allah hari ini kita mapel pendidikan agama Islam yang akan Ustazah sampaikan pada hari ini. Tapi sebelumnya, mungkin supaya anak-anak Ustazah tidak bingung, Ustazah akan memperkenalkan diri dulu. Nama Ustazah, mungkin anak-anak Ustazah sudah tahun lalu juga kita belajar bersama. Nama Ustazah Juliana, biasa dipanggil Ustazah Yuli, yang insya Allah akan mengampu mata pelajaran pendidikan agama Islam di kelas 456 Putri. Untuk materi kita pada hari ini, yang pertama adalah tentang hari kiamat. Siapa yang tidak kenal dengan namanya hari kiamat? Karena banyak sekali dalam Al-Quran Allah mengabarkan, memberikan berita. Apa itu hari kiamat, hari kiamat? Bahkan anak kecil saja tahu hari kiamat. Tetapi kita kadang hanya sekedar tahu tentang hari kiamat, tapi untuk yang lebih detailnya dan lain-lainnya, mungkin kita hanya sebatas tahu, oh akan ada yang namanya hari kiamat. Pengertian hari kiamat sendiri disebut sebagai hari akhir. Karena setelah malaikat meniupkan trompetnya, maka itulah hari terakhir di dunia ini. Atau bisa disebut dengan hari kebangkitan. Karena setelah hari akhir itu akan ada yang namanya hari kebangkitan. Hari kehancuran, karena Allah akan menghancurkan seluruhnya. Seluruh yang ada di alam dunia ini. Terus bangkitnya dan bangkitnya manusia dari alam kubur. Dan itu semuanya memang akan terjadi. Tanda-tanda kiamat. Yang pertama, ada yang namanya kiamat kecil atau kiamat sugro. Ada yang namanya kiamat besar atau kiamat sugro. Kiamat kecil atau yang disebut dengan kiamat sugro, tanda-tanda yang pertama adalah diutusnya Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah. Anak-anak Ustazah, kalau kita tahu ya, Nabi Muhammad itu diutus sekitar 14 abad yang lalu, jauh sekali dengan kita. Tapi itu sudah Allah kabarkan bahwasanya hari kiamat itu sudah, tanda-tanda kiamat kecil itu sudah ada. Dan itu juga ada di sekeliling. Dan saat ini kita sudah merasakan, oh Nabi Muhammad saja sudah wafat. Berarti tanda-tanda kiamat kecil yang pertama sudah muncul. Yang kedua, kebodohan tentang agama merajalela. Karena kita tahu tidak semua yang ada di dunia ini seorang muslimah. Yang muslim saja tidak semuanya kita berada di lingkup yang sama menjadi orang soleh-soleha. Anak-anak Ustazah, dan kita juga tahu bahkan di sekeliling kita yang orang muslim itu juga banyak sekali dengan yang namanya lalai dengan agamanya. Masjid banyak kosong. Ya, banyak sekali hanya orang-orang tua yang berada di sana. Kalau sekarang kosong karena memang corona ya. Tapi yang sebelum-sebelumnya, untuk perempuan, anak perempuan tidak memakai hijab, itu salah satu tanda-tandanya yang bisa terlihat karena kita tidak bisa mengukur yang lainnya. Tanda yang selanjutnya, banyak terjadi gempa bumi. Terjadinya tsunami karena ada gempa bumi.
banyak ya sekali insya Allah ada gempa bumi yang sudah kita banyak saksikan melalui media sosial, melalui Instagram atau dan lain sebagainya. Yang jelas banyak sekali info-info tentang gempa, waktu itu ada gempa di Jogja dan lain sebagainya. Itu merupakan tanda-tanda dari kiamat kecil. Waktu terasa sangat pendek. Saat ini Ustazah sendiri merasakan kadang satu hari itu cepat sekali berlalu. Pagi tiba-tiba sore, sore tiba-tiba malam, dan pagi lagi. Pembunuhan terjadi di mana-mana. Kita memang tidak menyaksikan secara langsung, tapi banyaknya berita-berita tentang pembunuhan itu hampir setiap hari kita saksikan. Itu juga merupakan tanda-tanda dari kiamat kecil. Perzinahan menjadi perkara yang lumrah. Kita tidak usah membahas negara barat yang mereka melakukan seks bebas, tapi bahkan negara kita yang muslim saja, na'udzubillah ya, ada teman-teman perempuan-perempuan yang sampai hamil, na'udzubillah. Berarti itu mereka melegalkan perzinahan itu. Terus jumlah perempuan lebih banyak dari laki-laki. Banyak kita lihat siswa perempuan kita lebih banyak dari siswa laki-laki. Hilangnya sifat amanah. Tanda-tanda menjelang kiamat, menjelang hari kiamat. Yang pertama, datangnya Al-Mahdi. Ini yang menjelang ini berarti menuju yang kiamat, benar hari kiamat besar ya, maksudnya. Yang pertama, datangnya Al-Mahdi, datangnya Dajjal. Allah menurunkan Nabi Isa. Seperti kita tahu, pada saatnya nanti Al-Mahdi, Nabi Isa itu juga nanti akan memerangi Dajjal, Ya'juj wa Ma'juj. Ini anak-anak Ustazah, mungkin nanti di pertemuan berikutnya Ustazah akan memberikan link untuk tambahan film-film ya. Mungkin tidak semuanya, mungkin bisa jadi Al-Mahdi atau Dajjal atau tentang Nabi Isa. Kalau kita tahu ya, Nabi Isa itu juga tidak Allah matikan pada saat itu, cuma Allah mengangkat, dan pada saatnya nanti Allah akan menghidupkan kembali, dan itu bagi Allah sangatlah mudah. Dajjal, apa itu Dajjal? Dajjal itu dikatakan sebagai bermata 3, satunya di atas kepala dan terus kafir dan lain sebagainya. Ya'juj wa Ma'juj. Kalau Ya'juj wa Ma'juj sendiri itu sebagai pasukan yang nanti saja deh ya, kita akan bahas khusus Ma'juj. Terus ada tanda-tanda selanjutnya, berhembusnya angin sepoi-sepoi yang akan menerpa umat muslim. Maksudnya di sini adalah pada saatnya nanti menjelang hari kiamat akan ada angin yang sepoi-sepoi. Nah, setiap menghirupnya, terutama umat muslim ya, yang hanya bersama Allah saja Allah matikan. Karena Allah kepingin tidak ada satu muslim pun yang menyaksikan hari kiamat. Karena dahsyatnya hari kiamat, orang-orang nanti akan berteriak minta tolong dan lain sebagainya. Jadi pada saat itu Allah benar-benar mewafatkan semua yang memang orang muslim. Jadi Allah sisakan orang-orang yang bukan muslim. Itu maksudnya. Terus tanda-tanda selanjutnya adalah matahari terbit dari arah barat dan tenggelam ke arah timur. Kebalikan dari saat ini. Yang selanjutnya adalah keluar dabbah, binatang melata yang keluar dari bumi dan bisa berbicara. Kalau sekarang mungkin hanya ilustrasi-ilustrasi yang ada yang menyebutkan yang bentuknya seperti ular yang bisa berbicara atau seperti kadal. Tapi wallahu alam lah ya, nanti anak-anak Ustazah juga belum pernah menyaksikan, karena kalau menyaksikan berarti kita sudah menjelang hari kiamat. Lanjut. Hari kiamat terjadi. Bagaimana hari kiamat terjadi? Yang pertama adalah yang hari kiamat itu sangat menggemparkan. Diawali dengan tiupan sangkakala. Tiupan sangkakala yang pertama yang ditiupkan oleh Israel itu sangat memekikkan telinga. Bahkan orang yang mendengarkannya itu berteriak-teriak karena kesakitan. Lalu langit dan seluruh isinya hancur. Dan kita tidak tahu ya hancurnya itu selama berapa lama. Tapi yang jelas Allah bilang tiupan pertama, Allah tidak pernah menyebutkan misalnya hari itu langsung hancur dan sebagainya setelah ada tiupan itu. Tidak, tapi yang jelas setelah tiupan pertama yang memekikkan telinga,
bahwasanya itu adalah tanda-tanda seluruh alam akan hancur. Dan berapa lama hancurnya Allah tidak pernah menyebutkan. Terus yang Israfil meniup yang kedua, Allah membangkitkan seluruh manusia dari zaman Nabi Adam hingga saat hingga akhir. Jadi Allah membangkitkan seluruhnya tanpa terkecuali. Tahapan-tahapan hari kiamat. Yang pertama, alam kubur. Berarti saat Allah mewafatkan manusia itu, maka itu adalah tahapan pertama kita untuk menuju ke alam yang lain-lainnya. Sesungguhnya kubur merupakan tahapan pertama dari hari akhir. Jika seorang selamat di alam kubur, maka tahapan selanjutnya akan lebih mudah. Hadis At-Tirmizi. Terus tahapan yang kedua, hari kebangkitan atau yaumul ba'ats yang saya sebutkan tadi. Setelah dihitupkannya sangkakala, maka matilah setiap yang di langit dan ada di bumi, kecuali yang dikehendaki oleh Allah. Kemudian ditiup sangkakala sekali lagi, tiba-tiba mereka bangun. Ada 7 golongan orang yang mendapat naungan dari Allah. Yang pertama, pemimpin yang adil. Mudah-mudahan ala anak-anak ustazah suatu saat menjadi seorang pemimpin. Jadilah seorang pemimpin yang adil, yang taat kepada Allah, yang nantinya menjadi hafizah Quran. Jadi saat kalian memimpin, maka lebih nyaman. Terus yang kedua, pemuda-pemudi ahli ibadah. Yang ketiga, orang-orang yang hatinya terpaut dengan masjid. Orang yang selalu berkaitan dengan masjid. Orang-orang yang selalu dekat dengan masjid. Orang yang cinta dan dibenci karena Allah. Orang yang tidak berani bermaksiat karena takut kepada Allah. Bukan takut pada yang lain. Bukan karena takut tidak mendapatkan surga. Bukan karena takut karena adanya neraka. Bukan. Tapi karena memang takut dan hanya mencapai ridhonya Allah. Orang yang bersedekah dengan sembunyi-sembunyi. Lalu bagaimana ustazah kami yang bersedekah tapi kami asal anak-anak ustazah? Ini anak ustazah ya, perkara sedekah itu hanya Allah yang tahu dan kita bagaimana keikhlasan kita. Mudah-mudahan sekalipun kita bersedekah secara terang-terangan, tapi tidak membuat kita menjadi sombong. Tapi akan lebih baik sedekah sembunyi-sembunyi tanpa diketahui oleh orang lain. Hanya Allah dan kita itu saja yang tahu. Orang yang mengingat Allah dalam kesendirian hingga dia menangis. Orang yang menangis karena Allah, orang yang menangis karena dosanya, itu jauh lebih baik. Karena orang yang malas menangis bukan karena marah ya, bukan marah karena teman atau orang tua atau yang lainnya. Menangisnya karena dosa, menangisnya karena itu jauh lebih baik. Kata Allah, jangankah engkau berjalan di muka bumi ini dengan sombong, merasa diri kita baik-baik saja, merasa diri kita tidak memiliki dosa, merasa diri kita seolah-olah sehingga kita tidak butuh apa-apa, termasuk kita tidak butuh Allah. Nauzubillah min dzalik. Siapapun kita, menangislah saat kita, karena kita tidak tahu setiap hari akan ada dosa-dosa yang mengalir di diri kita. Bermuhasabahlah. Mudah-mudahan dengan bermuhasabah itu Allah melunturkan setiap hari dosa-dosa kita. Setiap manusia akan diminta pertanggungjawabannya atas segala yang pernah dilakukan di dunia. Tahapan kelima ada namanya titian sirat, yakni jembatan tipis yang terbentang di atas neraka, yang sulit atau tidaknya tergantung dari amal-amal kita di dunia. Terus tahapan keenam ada yang namanya surga dan neraka. Kalau kita sudah paham ya, ingat ibadah kita, apa yang kita lakukan, kan sudah selalu bilang semua yang kita lakukan, baik itu bermain, bahkan tidur,
yang kita anggap sebagai suatu bukan ibadah, bahkan makan. Tapi kalau kita niatkan karena Allah, maka semuanya itu akan menjadi amal buat kita. Tapi ingat kalau niatnya karena Allah. Tapi kalau makan hanya niatnya untuk kenyang, main niatnya hanya untuk asik, sholat niatnya hanya untuk mendapatkan surga, maka surga itu akan lewat. Yang pertama harus kita niatkan adalah kita mencapai ridhonya Allah. Surga itu bonus. Anak-anak saudara, sekali lagi surga itu bonus. Jadi semua yang kita lakukan bukan karena kita hanya ingin mendapatkan surga. Baik, untuk yang pertama selanjutnya, mungkin Ustazah meminta kepada anak-anak Ustazah untuk bisa menghafalkan yang ada di halaman 21 di PAI. Untuk artinya tidak perlu, tapi cukup dipahami dengan baik. Hikmah dari hari akhir adalah memiliki kerendahan hati, karena kita tahu saat kita tahu akan adanya hari akhir dan diawali dengan wafatnya nanti kita, itu adalah pembukaan awal tentang hari akhir, maka kita sebagai manusia tidak ada waktu untuk bisa sombong. Apa yang mau kita sombongkan? Jadi selalu tawaduk pada Allah di hadapan manusia. Wujud dari kerendahan hati adalah yang pertama, kita menyadari bahwa kehidupan di dunia hanya sementara, sedangkan akhirat adalah tempat kita yang kekal. Jadi kita akan di dunia ini akan bersibuk-sibuk untuk mempersiapkan kehidupan di akhirat. Nah, saya sudah ulang. Kalau kita memahami bahwasanya akan ada hari akhir dan ada namanya hari kekal, maka kita akan bersibuk-sibuk hanya untuk mempersiapkan kehidupan kita untuk di akhirat nanti. Tidak lagi kita langsung merasa ais. Jadi kita tidak ada kesempatan untuk, kalau kita berbuat kesalahan, muhasabah. Kalau kita berbuat kebaikan, ditingkatkan terus. Itu yang paling penting. Dan kita menyadari tidak ada yang namanya kehidupan sia-sia dalam kehidupan manusia, maupun kehidupan sekecil apapun akan mendapatkan balasannya. Dalam surah Al-Zalzalah, siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah, zarah itu dikatakan seperti biji sawi, dia akan mendapatkan balasannya. Sama, barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarah, niscaya dia juga akan mendapatkan balasannya. Ini dalam surah Al-Zalzalah ya, anak saudara. Menjalin kehidupan dengan positif dan optimis. Itu hikmah yang selanjutnya. Hikmah dari hari akhir ya, taat kepada Allah dan Rasulnya, meneladani perjalanan hidup Rasulullah, karena kehidupan Rasulullah itu dari perbuatan, perkataan, itu semuanya sesuai yang ada di dalam Al-Quran. Jadi kalau kita meneladaninya, insya Allah surga itu akan menjadi milik kita. Mempelajari agama dengan baik, jangan sampai kita menjadi salah satu orang yang menyepelekan pelajaran agama. Terus yang selanjutnya adalah ada yang namanya akhlak mulia. Baik, ini saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya sudah mohon maaf. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.